Yo guys, balik lagi channel gue Bro, dan hari ini kita akan mereview lagi. Ya, ini sebenarnya lanjutan dari sekian part sudah mereview barang serba biro dan barang hasil ulang tahun ya. Telat dikit ya, seperti biasa, tak peduli. Nih, Blockies Action Edition lagi kan. Blockies Classic Class Soundwave. Let's go. Ya ini barang udah lama sih, gak peduli ada sudah yang baru kayak Sentinel ya, gue gak peduli sih, yang penting punya. Yang penting kita punya barangnya ya, bisa dikoleksi. Sesuai video gue kemarin, gue koleksi apa yang gue suka, apa aja. Ya, mengesampingkan drama kecil yang gue alami ya, kayak akun dihack tiba-tiba. Jadi ya mulai dari sekarang kalau kalian ada komen, sedetik gue ganti akun, gue gak bakal bisa langsung cek komennya apa ya. Ya meskipun kita sudah punya Sentinel, sudah punya siapa nih, OTW nanti si Optimus TFP. Ya, penting gue koleksi dan gue suka, udah. Saya Soundwave ini kan karakter dari TFO. Iya, TFO. Yang muncul sebagai awalnya teman baru jadi musuh. Dan ini gue bisa bilang sedikit miss akurat ya secara desain. Kecil sih. Orang juga gak bakal bahas karena ya gak penting menurut mereka. Tapi menurut gue ini sedikit penting sih. Oke, kita langsung bahas. Mulai dari box ini gue bakal agak cepat karena gue berdiri dan itu capek asli. Di box depannya ada si Soundwave logo pose. Ya gitu ya, terus ada tulisan Transformers One, Classic Class, bla 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 ya kayak blokis biasanya. Di sini si frontnya Soundwave plus logo Decepticon plus namanya. Belakang ini ada informasi runner sama pose dikit aja. Dan ada front rear plus aksesorisnya. Ya, literally tangan doang. Dah, itu aja sih dari dia. Kita langsung buka aja lah ya. Nih, gue buka nih. Tanpa di-cut. Tuh, gila. Ini kita geser dulu si ini box utamanya. Ini kita ambil si manualnya ya, udah kayak box biasanya. Yang jujur kita nggak penting buat dibahas karena memang nggak ada bedanya. Sama aja kayak Bandai. Paling cuma beda di gambarnya kayak gini. Keren sih jujur Soundwave. Dah, ini gua cut aja langsung ke kitnya utama ya. Let's go. Oke, dari runner tadi kayaknya cuma kayak 5 sampai 10 lah ya, nggak sampai 10 malahan bisa menghasilkan ini dia. Nah, jauh banget ya. Ntar gue agak turunkan kamera sedikit ya. Ntar. Oke, cukup. Nah, kita bisa lihat ini desainnya. Akurat asli. Proporsinya menurut gue nggak ada yang belok ya kayak di filmnya. Beda sama si Orion Pax. Oh, bukan Orion Pax sih, Optimus ya. Itu dia agak pendek dikit di bagian perutnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Tidak masalah. Kalau yang ini, dari sejauh mata memandang gue melihat menganalisis bentuk dari si Soundwave ini sudah cukup bagus asli, nggak bohong. Kalau dari lihat nih, nah tuh, lampu, bentar ya. Nice, tuh dia. Bentuknya sangar sekali. Emang ya Soundwave versi G1 tuh selalu yang paling keren. Ya, ada juga versi BH, ada juga versi Nexus. Cuman ya sudah lah ya. Ini menurut gue memang G1 tapi nggak yang terlalu G1 banget lah. Ini betul senjatanya bukan yang versi, bukan buat Soundwave, ini dari si Optimusnya. Gua pakaikan ke Soundwave karena ya cocok aja. Daripada tangan kosong ya, soalnya dia kebanyakan pakai si sound, sesuai namanya sound nih di punggungnya nih, blasternya. Dah, itu aja. Nah, yang lebih akuratnya itu sebenarnya kalau kita nonton ulang filmnya ya. Kalau kita nonton ulang filmnya, bagian matanya itu kalau oranye itu belum ada logo Decepticon ya. Nih. Jadi ya Blockies dia pakai mata oranye tapi sudah ada logo Decepticon. Menurut gue tuh sedikit aja miss akurat. Yang jujur agak gatal ya gue lihat ya. Jadi ya gue warna merahin aja matanya, jadi dia jadi warna kayak gini. Matanya jadi warna merah. Ya meskipun sebenarnya juga karena sih. Pas gue beli terus gue rakit, pas mau coba nyalain lampunya malah nggak bisa nyala loh. Kayak habis baterai gitu. Kayak habis baterai lampunya asli. Jadi ya gue putuskan aja buat tutup matanya pakai warna merah biar sebenarnya juga jadi lebih akurat karena dia sudah ada logo Decepticon. Jadi kalau misalnya nanti gue beli misal Shockwave gitu terus warnanya masih oranye, matanya bakal gue merahin biar dia akurat aja gitu sama yang versi di ending lah ya, di credit scene, post credit scene. Nah, itu dia. Kalau dia warna oranye kan itu kan waktu dia masih masih sekadar high guard aja gitu, bukan jadi Decepticon. Tapi karena udah logonya jadi juga sih warna merah, which is jadi sedikit lebih akurat.
Sama bagian yang kurang menurut gue tuh cuma di bagian tangan sih, ini di pergelangan tangan warna merah. Itu kalau kalian rakit bagian yang sini, nah itu warna merahnya agak puder. Bukan puder sih, emang kayak nggak ada. Dia cuma untuk bagian sini, yang bagian sini nih. Nah, jadi gue juga tebalin pakai warna merah biar dia jadi full gitu loh, kan ganggu aja gitu, ganggu visual lah ibaratnya. Tapi itu minor aja sih. Piano gue ya gitu. Nah, itu lebih ke arah preferensi masing-masing. Ada yang yang sudah punya ya langsung dipose, langsung dipajang, udah. Tapi ada juga yang mungkin ngegatalin dikit lah ya kayak gue. Ini gue gatalin dikit, ujungnya ya bagus lah. Dia nggak terlalu datar meskipun ya sebenarnya dia udah bagus dari sananya. Tuh, gitu aja. Oke, ngomongin artikulasi, dia itu sebenarnya ya standar blockis lah ya, dia gak berlebihan. Ini gue bakal tetap tunjukin, tapi dalam format speed up. Paling dia ada lebih dikit kayak di bagian join kaki. Ini udah baru nih, sama bisa di extend. Itu yang betul-betul baru, tapi sisanya ya sama aja. Oke, kita bakal bahas artikulasinya dalam 1, 2, 3. Soalnya sebenarnya gitu aja sih dari review Soundwave. Memang sebenarnya pendek karena ya emang dia gitu-gitu aja sebenarnya ya. Sebenarnya review barang tuh ya, barang kayak gini tuh ya gitu-gitu aja. Dia bukan kayak elektronik ya yang ada evolusinya, paling dari brandnya langsung. Yang which is ini salah satu line up dari Blockis yang betul-betul diniatin ya, yang gak sekadar karakternya terkenal ya udah bikin gitu. Kayak Bevers nih kan yang cuman ada versi salah. Sorry. Yang versi Dark of the Moon sama pertama doang, nggak ada ROTF kayak yang Fire misalnya kan. Kalau yang TFO ini lumayan diniatin karena memang hampir semuanya ada, kayak si Optimus, si Bumblebee, Elita, terus ada Ironhide, ada Shockwave, Soundwave, Megatron. Ya paling kerocok kayak lain, misal kayak si Jazz Versiano, Cockless gitu kan. Itu lebih ke arah Versiano sih kalau nggak salah, versi Galaxy ya. Itu nggak tahu ada atau enggak, soalnya gue belum punya. Gue punya yang di belakang nih yang versi lawas semua asli. Yang paling baru cuman yang koleksi paling baru gue salah satunya cuma si Zegok. Kalau yang di sini, kalau yang di atas lemari sih beda cerita ya, itu lo beda lagi. Jadi ya gue kategorikan yang di sini aja dah. Jadi dari Soundwave ini kita sudah dapat ya desainnya pas, terus paling miscolornya dikit aja, tinggal niat aja warnain dikit ya, nggak apa-apa lah. Ini gue malah ngide ya, kalau mau beli, misal kita beli Soundwave lagi, gue bakal repaint deh jadi Sound Blaster. Kalau yang mungkin yang fans sedikit agak mendalami mungkin tahu siapa Sound Blaster ya. Kalau nggak tahu nih gue kasih tahu, Sound Blaster itu versi kayak cloningan dari Soundwave, tapi Sound Blaster ini bukan Decepticon, dia tuh mercenary atau kayak bounty hunter. Kalau kalian tahu Lockdown dari film Transformers keempat yang Age of Extinction, pasti kalian tahu siapa Sound Blaster itu. Siapa Lockdown. Nah, itu kalau Lockdown. Intinya sama-sama tugasnya cuma memburu, dia nggak berpihak ke siapapun gitu loh. Nggak berpihak ke Autobot atau Decepticon. Kalau ya itu Sound Blaster dia kayak gitu. Kalau yang gue tonton kemarin sempat nonton tuh film di Netflix si Transformer War for Cybertron. Nah, itu ada Sound Blaster. Nah, Sound Blaster tugasnya dia nggak join sama Decepticon, dia nggak join sama Autobot. Dia tuh ya urusan dia sendiri. Dia kalau nggak salah ngejaga tambang Energon deh kalau nggak salah. Gua udah lupa. Itu ada di bagian kalau nggak Siege itu yang Earthrise kalau nggak salah. Gua agak lupa. Gua udah lama nggak nonton itu lagi. Terakhir gua nonton tuh yang pas bagian terakhir yang Kingdom aja. Intinya Sound Blaster sama Soundwave bentuknya sama, warnanya aja beda. Warna Soundwave kan dominan biru, kalau Sound Blaster dominan hitam. Nah, sama sifatnya juga. Soundwave itu lebih ke arah ikut komando kalau misalkan. Tapi kalau disuruh jadi pemimpin, dia jauh lebih baik sih kata gue daripada Starscream. Karena dia sesetia itu dia sama Megatron. Kayak ini gue sharing terus ya, ini banyak sharing memang. Durasinya agak panjang gara-gara gue nge-sharing nih. Kayak kemarin gue main game baru bisa main game Transformer Fall of Cybertron. Gue lihat itu si Soundwave tuh satu-satunya yang kayak kayak sedih gitu ngelihat Megatron diremuk sama Metroplex. Ini yang belum main ini bakal spoiler ya, tapi harusnya kalian udah tahu ya karena ya gamenya juga udah lama hitungannya.
Jadi si Soundwave tuh kelihatan kayak gue harus menghidupkan si Megatron lagi setelah Megatron tuh digeprek abis-abisan sama Titannya Autobot si Metroplex. Jadi ya kejadian tuh si Soundwave beneran, kita main jadi Soundwave beneran sebentar, tapi ya buat hidupin Megatron salah satunya. Lihat, sesetia itu, gak kayak Starscream yang berusaha ambil apa cara sebutnya, jabatan atau kepemimpinan dari Decepticon, yang which is ya si Starscream memang backstabber asli, tipe-tipe yang harus kita semua hindari IRL gitu loh. Kita lebih cocok apa ya, kalau mau di hidup tuh lebih cocok belajar dari Soundwave itu tentang kesetiaan dan loyalty kepada sesama, entah teman atau pasangan gitu loh. Jangan jadi Starscream yang kerjaannya menjilat di belakang, akhirnya jadi pengkhianat di apa ketika kita jatuh gitu loh. Janganlah. Kita jadi Soundwave, guys. Sekalipun dia jahat, dia setia, tetap kebangetan gitu setianya. Kayak di G1 yang pas Megatron sekarat, dia berani ngangkat gitu loh. Berani ngakui, dia tetap berani ngakui apa namanya, Megatron tetap leadernya, meskipun sudah ditunjukin kalau Starscream sampai berani nendang Megatron gitu loh. Itu kerennya dari Soundwave ya. Meskipun dia tipe karakternya kayak dingin gitu, kayak bahasanya dia tuh betul-betul apa ya, misal Soundwave reporting. Nah, gitu aja gitu. Simple banget dia. Gak kayak banyak ngomong kayak Starscream atau kayak Optimus yang ngomongnya lumayan banyak lah ya, ekspresif. Lah ini dia betul-betul karakter yang dingin gitu. Tapi apa ya, di dalam spark atau hatinya dia masih nunjukin rasa loyalty dan kepedulian kepada pemimpinnya. Ini memang gak epic ya. Dah. So ya, kita aja sih buat review kali ini yang sebenarnya sesimpel itu. Jadi ya, Soundwave ini cocok buat kalian koleksi, simple, terus ya jelas enjoyable banget pas gue kemarin rakit. Ya, tambah-tambah ke koleksi, dia juga nggak masalah aksesoris, juga simple, cuman ada tangan sebenarnya. Ini pistol-pistolannya ini cuma dari si Optimus. Dah. Jadi ya gitu aja untuk si Soundwave, guys. Kalau kalian suka boleh di like. Tadi itu agak aneh. Oke. Kalau kalian suka video ini boleh kalian like. Kalau kalian suka gue ngebahas mungkin yapping entah pengalaman gue atau release kitnya ini, ya boleh kalian subscribe. Ya gue terima komen apapun itu, mau kalian suka kit ini, mau kalian tidak suka kit ini, mau kalian apapun itu, gue terima. Gue bakal sebisa mungkin respon ya, karena akun gue habis di ban yang akun aslinya. Sekarang gue pakai via manager ini, jadi gue nggak bisa baca notifikasi, gue cuma bisa langsung harus buka videonya terus kita cek komennya. Ya, mohon maklum ya guys. Jadi ya gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau kalian suka. Juga next video. Nih, Soundwave pergi. Sampai jumpa teman Cybertron.